Kekhawatiran akan tergerusnya paham Pancasila di masyarakat dan kian maraknya aksi intoleransi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa mendorong Presiden Joko Widodo membentuk unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Lantas, banyak yang membanding-bandingkan UKP PIP ini dengan BP7 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Rabu 7 Juni, Presiden Joko Widodo resmi melantik Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila UKP PIP di Istana Negara. Sesuai keputusan Presiden nomor 31M 2017, 9 orang dilantik sebagai Dewan Pengarah. Mereka adalah Megawati Soekarno Putri, Ma'ruf Amin, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Said Akil Siroj, dan Mahfud MD. Yang lainnya adalah Sudamek Agung Waspodo Sunyoto, Pendeta Andreas Ananggutu Yewangu, Wisnu Bawatenaya, serta Tri Sutrisno. Yudi Latif ditunjuk sebagai Kepala Unit PIP. Unit ini bertugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila agar dapat mendorong masyarakat lebih mencintai, memahami, dan mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berkewarganegara. Saya kira saya sebut gembala-gembala komunitas ya, jadi rohaniawan, budayawan, sineas, jurnalis, ketua-tua adat, itu akan kita jaring di dalam satu konektivitas supaya sama-sama melakukan pengisian, sama-sama bertanggung jawab di dalam merawat Pancasila. Karena seperti Bung Karno bilang, Pancasila itu semula digali dari komunitas. Oleh karena itu, banyak yang membanding-bandingkan UKP PIP ini dengan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7 di era kepemimpinan Soeharto. Banyak yang menilai Jokowi kembali mengikuti langkah Soeharto dalam menggalakkan kesadaran masyarakat akan Pancasila sebagai dasar negara. Jika ditarik ke belakang, Jokowi juga pernah menggunakan kata gebuk yang ditujukan kepada organisasi berpaham radikal dan anti-Pancasila, serta ancaman bangkitnya komunisme. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Ya kita gebuk, kita tendang. Udah. Penggunaan kata gebuk juga pernah digunakan Presiden Soeharto yang kala itu ditujukan untuk menekan lawan politiknya. Kini Jokowi membentuk UKP PIP yang pada dasarnya memiliki tujuan sama dengan BP7 milik Soeharto, mengokohkan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Terlepas dari kesamaannya, pembentukan UKP PIP menjadi gambaran kekhawatiran Presiden akan posisi Pancasila. Apakah kondisi kebinekaan Indonesia saat ini sudah dalam kondisi lampu kuning? Sehingga UKP PIP ini harus dibentuk. Suci Bancin, CNN Indonesia. Ya, jika selama masa pemerintahannya tidak kurang belasan lembaga non-struktural dihapuskan, namun bukan berarti tidak ada lembaga baru yang dibentuk. Salah satunya yang paling akhir dibentuk adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Diyakini pembentukan unit kerja baru ini untuk mendorong masyarakat agar lebih mencintai dan memahami Pancasila. Lalu seberapa perlu UKP ini dibentuk? Kita bahas lagi bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Masih bersama dengan Mas Henry Satrio, akademisi politik Universitas Paramadina, dan juga Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior. Saya ingin ke Mas Henry. Mas Henry, yang pertama saya ingin ke Anda. Apa yang Anda lihat dari pembentukan UKP PIP dari Presiden? Ya, saya sulit tidak menjelaskannya. Kenapa sulit, Mas Henry? Karena ini kan sebetulnya pada saat reformasi selesai, kemudian ada euforia reformasi yang luar biasa. Kemudian namanya P4 itu kemudian dihapuskan. Pendidikan moral Pancasila juga kemudian dihilangkan dari sekolah. Mata pelajaran ada, kalau di perkuliahan ada mata kuliah kewarganegaraan, itu juga dihilangkan. Ada mata kuliah Pancasila juga, saya ingat. Ada penataran P4, kemudian ada BP7 juga. Yang kemudian tiba-tiba 1 Juni 2017 semuanya kembali seolah-olah para Pancasila ini sudah menghilang dari bumi Indonesia, dan kemudian hadir kembali tiba-tiba kemarin 1 Juni 2017, dan itu disikapi dengan luar biasa gegap gempita gitu ya, dan termasuk oleh Presiden dengan pembentukan ini gitu. Sebetulnya yang akhirnya menjadi pertanyaan dari kami ini, sebetulnya ada apa sih sampai akhirnya Pancasila
digadang-gadang sebagai sebuah hal yang pernah menghilang dari negara ini, padahal kan tidak gitu. Kalau ada beberapa sila yang tidak dijalankan, saya setuju itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa jadi memang kurang dilaksanakan. Tapi, Untuk menangkis paham-paham radikal yang kemudian sekarang ini berkembang? nah, masalahnya kan begini, sebegitu parahnya kah sampai akhirnya terlihat negara ini putus asa bahwa harus ada yang namanya UKPIP ini lagi untuk memberantas itu gitu. Saya sih masih percaya sama aparat gitu, bahwa aparat bisa menyelesaikan ini. Tapi saya tidak ingin buruk sangka. Saya yakin ini presiden punya tujuan baik terhadap hal ini. Hanya saja memang yang menjadi pertanyaan ini adalah ini mau sampai kapan sih kemudian isu Pancasila, keberagaman dan begitu ya. Ini terus-terusan dimainkan. Saya sih setuju kalau memang ada yang radikal ya segera saja ditindak, tapi proses hukumnya mesti jelas. Dan kalau sebelumnya tadi ada tayangan tentang perkataan Pak Jokowi yang tentang gebuk, tendang. Menurut saya ini harus hati-hati diucapkan oleh presiden sebagai panglima tertinggi, ya, karena itu bisa terjemahkan lain nanti ke bawahnya. Kan dia menguasai tatanan militer juga. Jadi orang yang misalnya tidak berpaham Pancasila gitu ya, ini kan harus diperjelas dulu yang bukan Pancasila itu apa. Jangan-jangan gara-gara misalnya dianggap tidak adil oleh satu orang, oh ini orang tidak Pancasilais digebuk. Gitu. Digebuknya juga pakai apa? Tadi kita perbincangan juga. Tapi ya ini menurut saya hal-hal yang masih jadi misteri sih belakangan ini. Jadi pasca Pilkada Jakarta nampaknya memang ada beberapa hal yang belum selesai. Ya, baik, Mas Bambang, ada pendapat yang lain kah dari Anda kalau dari saya UKPPIP ini? Urgensi tidak sih, Mas Bambang? Saya lihat sih reaktif aja ini ya. Jadi mungkin juga Pilkada DKI salah satu penyebabnya, tapi juga beberapa survei yang mengatakan anak-anak muda sekarang ternyata mendukung khilafah, mendukung syariat Islam. Dan saya kira saya setuju tadi bahwa ini kan ketika kita reformasi, semua yang bau Pancasila kita enek gitu ya, seolah-olah dibuang gitu. Lalu ada vakum gitu. Terus anak-anak yang sesudah reformasi itu ideologinya apa gitu. Lalu tiba-tiba sekarang mereka terkejut karena ada di zaman media sosial. Mungkin juga zaman dulu ada, tapi nggak ada media sosial kan. Tahu-tahu kok di IPB ada apa? Ada kumpulan mahasiswa yang mengatakan sumpah setia pada pada khilafah. Ya. Lalu juga mendukung ISIS dan sebagainya. Ya, terkejut lah. Lalu bereaksi. Bereaksinya lalu mikir, lalu reaksinya harus kalau menghadapi teroris gampang, ada Densus 88, ada program deradikalisasi. Tapi kalau menghadapi ajaran-ajaran guru-guru, khotib-khotib yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, bagaimana? Dan saya kira ada juga kekhawatiran sekarang itu seolah-olah ditarik-tarik, seolah-olah kalau pro Pancasila, seolah-olah menjadi Islamfobia dan sebaliknya. Itu juga harus dijaga. Ini agak mengkhawatirkan. Ini kan mengkhawatirkan. Sehingga saya kira diperlukan ada satu forum tempat merekatkan bahwa Pancasila itu bukan Islamfobia lah kira-kira gitu ya, bahwa Pancasila itu ya kebinekaan, dan itu menurut saya sih oke-oke lah aja lah kalau sebagai satu satu katakanlah ada demam panas dikasih obat penurun panas gitu ya. Persoalannya tapi kan sebenarnya oke nurunin panasnya, tapi kan itu tidak mengobati. Sebenarnya akar masalahnya itu apa? Nah, saya kira kalau akar masalahnya tentu bukan urusan si unit ini ya. Unit ini kalau menurut saya ya seperti jadi unit ini belum obat bisa penurun suhu aja lah kira-kira. Hanya obat sebentar tapi belum bisa untuk bukan untuk menemukan akarnya. Jadi saya pikir ini cuma kalau obat itu obat penurun panas lah, simptomnya yang diturunkan. Dan karena itu kenapa saya lihat? Karena saya lihat dari racikannya. Ini adalah orang-orang yang dianggap perlu bisa duduk bersama dan sepakat kan. Ada ketua MUI di situ, ada mantan ketua PGI. Ada Mayor Jenderal Kopassus yang juga Hindu. Dari berbagai latar belakang ya. Latar belakang. Ada Trisutrisno. Barangkali kalau di zaman Orde Baru kita anggap Trisutrisno dulu bagian dari ABRI merah putih gitu ya, dalam menghadapi ABRI hijau gitu. Nah, jadi saya kira ini adalah elemen-elemen yang kemudian dikumpulkan paling tidak supaya elemen ini jangan bisa diadu domba lah oleh kelompok-kelompok. Kita nggak menutup mata, memang sekarang ada unsur dari luar
yang ingin membuat masalah di Republik ini ya. Dan saya kira memang kita juga harus hati-hati. Orang Jazirah Arab yang satu bangsa, satu bahasa, satu agama aja bisa perang yang dahsyat seperti apalagi itu. Kita yang apalagi kita yang kita tidak boleh juga menafikan bahwa potensi itu ada, karena itu memang kalau ada satu lembaga yang khusus mengamati apa gitu. Nah, masalahnya tinggal lembaga ini kan bisa nggak bekerja dengan baik ya. Kalau Yudi Latif oke lah, ini kan dari para Madinah, memang pakar Pancasila dari sononya ya. Dan juga bagus karena Yudi Latif juga merefleksikan kan dia seorang Muslim juga, sehingga kepalanya itu untuk agak menurunkan suhu bahwa Pancasila itu bukan Islamfobia, ya itu juga penting saya kira. Nah, ini mungkin juga menjadi jawaban kekesalan dari Presiden bahwa ia selama ini diserang-serang sebagai PKI lah, rezim anti umat Islam lah, Cina, ada yang sebagai para. Tadi Presiden bilang PKI dibentuk saya masih 3 tahun kok gitu. Enggak lah. Kalau menurut saya sih tidak ingin menghubungkan itu bahwa ini adalah reaksi dari Presiden karena dituduh-tuduh begitu, karena tapi kan serangannya cukup banyak belakangan ini. Tapi harusnya solusinya bukan itu. Gitu. Solusinya harusnya ada lagi yang lebih bijak. Saya yakin Presiden ngerti lah. Kalau ini kan ini benar, saya setuju sama Mas Bambang. Jadi ini memang kan akhirnya bentuk reaktif aja. Dan kemudian sekarang kalau negara ditanya, gampang juga. Ini negara gimana Pancasilanya? Oh, itu tanya UKPIP. Sudah ada gitu kan. Jadi buang bodinya juga sekarang lebih enak. Nanti kita lihatlah bagaimana pelaksanaan itu. Hanya yang jelas gini loh Mas Reinhardt. Jangan sampai akhirnya Pancasila ini digunakan untuk kepentingan politik saat kepentingan pilkada misalnya. Dan stigmatisasi. Itulah yang menurut saya harus hati-hati bahwa Anda berarti anti Pancasila dong. Kenapa saya anti Pancasila? Karena Anda terlalu patuh terhadap agama, kan gitu juga gitu. Nah ini menurut saya harus hati-hati juga menyikapi hal ini. Dan menurut saya nanti kita bisa melihat juga. Tadi kan di awal pada saat off air kita membahas, wah ini isinya ini orang-orang hebat. Ada kombinasi antara muda dan senior. Yang muda ya Yudi itulah. Yang lain, ada dari nasionalis ya, religius, gitu ya. Berbagai macam agama. Ini harusnya menarik ini nanti. Apalagi yang dihasilkan gitu. Tiba-tiba nanti kita lihatlah kalau nanti di tahun ajaran baru tiba-tiba ada bukan P4 mungkin namanya, ada seminggu apa gitu, ini mirip-mirip berarti. Nah, apa yang dihasilkan dan kemudian suka tidak suka, ini sudah dibentuk dan memang kita sekarang adalah bagaimana kita harus respect lah, kita harus respect dan juga mengawal ke depan seperti apa nanti kinerja ini. Nah, kita akan bahas seperti apa nanti baiknya kemudian UKP ini bekerja sehingga tujuan dari Presiden ini benar-benar terserap. Dan jangan salah loh, kekuatan Pancasila itu karena setiap kelompok bisa menginterpretasikan sendiri-sendiri. Oke, baik. Mas Bambang, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Prime News akhir pekan. Kami akan segera kembali. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas mengenai bagaimana urgensi dari dibentuknya UKPPIP atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah dibentuk oleh Presiden beberapa hari yang lalu. Kita masih membahas bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Mas Bambang dan juga Mas Henry, saya ingin ke Mas Bambang terlebih dahulu. Oke lah, kemudian memang ada yang memperdebatkan mengenai urgensi dari dibentuknya UKP ini. Tapi memang ini sudah dibentuk oleh Presiden dengan harapan kemudian bisa membumikan Pancasila. Baiknya ke depan seperti apa Mas Bambang? Harusnya unit ini bekerja? Ya saya kira unit ini harusnya kalau kita lihat kemarin ya ada 212 itu kan saya lihat ya katakan berapa? Mungkin 700.000 1 juta massa berkumpul itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Itu artinya menunjukkan apa? Saya yakin dari masa yang banyak itu yang benar-benar radikal tuh minoritas sekali jumlah itu. Tapi kelihatan ada yang mayoritas dari masa itu yang tersinggung lah katakanlah gitu ya. Dan tersinggung itu menurut saya lebih banyak karena miskomunikasi ketimbang masalah yang substantif. Jadi saya kira mungkin UKP ini membenahi komunikasi itu lebih tugas utamanya ya. Supaya jangan miskomunikasi. Jangan salah loh, miskomunikasi itu sesuatu yang kalau tidak ditangani dengan baik, itu akibatnya fatal. Kita lihatlah cerita Romeo and Juliet, itu miskomunikasi akhirnya jadi mati beneran kan. Kita lihat itu cerita orang Jawa itu namanya Hono Coroko, dua caraka.
karena miskomunikasi saling bunuh, mati beneran dua-duanya. Harus berangkat dari mana kemudian ini bergerak untuk miskomunikasinya, Ya, UKP ini? saya kira memang ujung-ujungnya saya lihat ya, memang udah dipegang. Ini kan yang orang rela mati itu selain untuk tanah air, biasanya untuk agama. Oleh karena itu saya lihat memang di tim ini ditarik orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan dari unsur kebangsaan maupun unsur agama. Tentu harapannya kalau pimpinannya komunikasinya benar, ke bawahnya bisa dibenahi gitu. Tapi apakah itu akan jalan atau enggak, itu soal yang lain ya. Tapi saya lihat nawaitunya niatnya mungkin ke situ. Dan ya kalau kita lihat kan Yudi Latif kan teman kita semua nih. Orangnya kan memang di tataran teori memang kuat ya. Tapi di tataran operasional saya lihat juga ini bukan orang-orang operasional semua. Jadi dugaan saya memang ini memang mungkin kalau secara gampang-gampangannya ini seperti kumpulan penangkal petir lah. Supaya kalau ada petir tidak berbahaya gitu, tapi disalurkan ke tempat yang aman gitu lah ya. Baik, Mas Henry, dengan legitimasi selevel dengan lembaga negara begitu ya, ada 3 deputi loh ini, ada deputi materi pengkajian, deputi sosialisasi dan juga advokasi, deputi pengendalian dan evaluasi dari unit kerja ini. Kita bahas lagi bagaimana kemudian tim ini kemudian bisa membumikan Pancasila, ada dampaknya ke masyarakat. Harus seperti apa mereka bekerja? Ini yang jelas kan mereka harus urus konten dulu kan sebetulnya. Kontennya yang? Ya ini Pancasila yang mau diterjemahkan ke zaman sekarang ini apa? Kan beda zaman ini. Ini kalau teori itu kan udah menghadapi generasi milenial, sudah menghadapi generasi Z itu ya. Jadi kan ini mau diterjemahkannya seperti apa? Itu yang pertama menurut saya. Kemudian wahananya mau seperti apa? Dan kemudian kan Yudi Latif ini menurut saya tugas terbesarnya adalah, tugas terberatnya adalah menerjemahkan pemikiran masing-masing dari Dewan Pengarah yang hebat-hebat itu. Bintang-bintang itu. Bagaimana menerjemahkan maunya Megawati, bagaimana menerjemahkan maunya Pak Trisno, Pak Maruf Amin, ini kan harus diterjemahkan satu-satu gitu kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba Yudi Latif bilang, oke saya ikutin Bu Mega aja ya kan, karena Bu Mega ketua Dewan Pengarah. Oh nggak bisa. Pak Sudamek juga mesti diingetin, oh ini begini, oh ini begini. Nah masalahnya adalah, kan tadi saya katakan, sekarang ini zamannya generasi milenial, zamannya generasi Z. Dewan Pengarahnya nggak ada salah satu yang masuk dari generasi-generasi yang saya sebutkan tadi. Itu juga jadi PR besar buat Mas Yudi gitu kan. Ini Kang Yudi udah mengatur-ngatur gini, ternyata kalau tidak bisa diterima oleh generasi saat ini kan percuma juga. Generasi saya, generasi Mas Reinhardt, generasi Mas Bambang, kami kan terpapar sudah Pancasila. Saya mengikuti penataran P4 yang berkali-kali itu. Kita semua mengikuti arahan dari BP7 itu. Kami dapat pendidikan moral Pancasila, tapi kan generasi ini yang tidak. Nah harusnya memang difokuskan juga pada generasi milenial dan generasi Z ini. Nah ini jadi tantangan deh buat Dewan Pengarahnya. Mereka harus mempelajari juga. Bagaimana sih sebenarnya generasi milenial sekarang berbicara tentang Pancasila? Apakah hanya cukup bilang saya Pancasila, saya Indonesia, kemudian jadi beres urusannya? Kan enggak. Nah itu dia, jadi tantangan-tantangannya adalah menerjemahkan kontennya untuk sekarang gitu. Karena kalau kemudian dari sisi pencegahan misalnya, kan sudah ada BNPT, ada macam-macam lembaganya, ada BIN dan lain-lain gitu kan. Tapi bagaimana membuat konten ini diterima di masyarakat, ini yang menjadi tugas berat. Nah, konten ini diterima masyarakat tadi sempat kita singgung juga pas lagi offer ya, Mas Bambang. Ini tadi Anda katakan, Mas Bambang katakan, ini paling ke sosial media sih lari-larinya. Gimana ini, Mas? Ya, saya kira memang karena ancaman yang paling keras daripada sosmed, ya? dari masuknya paham baru ini kan yang berpotensi bisa membelah kita ini kan kuatnya lewat sosmed. Karena kalau zaman saya kecil dulu kan, orang radikal juga mungkin sama sekarang banyaknya. Tapi dulu mereka nggak punya kekuatan menyebarluaskan dalam tempo, dalam berapa detik, bisa kemana-mana. Kekuatan jempolnya kekuatan beda. Sekarang itu satu orang aja dengan satu HP, dia bisa lebih dari 100 juta orang bisa dia sampaikan dakwahnya. Oleh karena itu tentu harus ada, diperkirakan harus ada counternya, harus ada penyeimbangnya. Sebab kan dalam teori propaganda itu satu kebohongan yang kalau disampaikan terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran, bisa dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, oleh karena itu kalau ada counternya diharapkan ya semacam orang mikir dulu lah, nggak telan bulat-bulat gitu. Ada kompetisi lah dari berbagai ideologi ini. Dan menurut saya sih, kalau saya sih
bagus aja. Jadi anak-anak muda ini kan lebih pintar karena nanti ada dialektika kan, ada yang mengatakan A, ada yang anti A, terus rame gitu. Selama freedom of expression ini terjaga, jangan sampai malahan berkembang. Nah, saya juga tidak ingin nanti seolah-olah bikin ini pro Pancasila, ini anti Pancasila. Terus semua orang yang dianggap bertentangan dengan pemerintah, kamu anti Pancasila, kemudian digebuk kan, itu juga janganlah, jangan sampai itu. Tapi walaupun saya sendiri dan saya kira Mas Henry juga setuju lah, kita kenal Yudi Latif bukan tipe orang seperti ini ya. Yang di bawahnya ya lain lagi itu ya. Tapi paling nggak ketuanya kita tahu lah ya. Dan mudah-mudahan itu aja yang kita harus kawal lah bersama-sama. Dan saya kira paham radikal apapun itu penawar paling bagusnya adalah bahwa orang lain tuh tidak takut untuk juga mengutarakan pendapat. Karena paham radikal seperti Hitler itu dulu, dia kenapa bisa menang di Jerman? Karena dia punya pasukan fisik yang namanya Brown Shirt. Orang yang anti dengan pendapatnya digeruduk rumahnya, ya kan? Akhirnya orang itu, akhirnya banyak orang malas daripada rumah saya digeruduk anak-anak muda nggak jelas ini, yang mendingan nggak ngomong. Itu yang menyebabkan paham itu. Hal yang sama di Italia, Mussolini juga punya yang namanya pasukan baju hitam. Nah di sini yang harus dijaga adalah, pokoknya selama orang tidak pernah takut menyampaikan pendapatnya, paham radikal nggak akan pernah bisa dominan. Nah, karena itu kalau ada yang geruduk-geruduk itu harus dihadapin. Pelanggaran hukum nggak bisa main hakim sendiri. Apakah yang menggeruduk itu pihak swasta atau pendukung pemerintah atau apa, nggak boleh gitu. Baik, Mas Henry, terakhir mungkin dari Mas Henry sendiri menyikapi adanya UKP-PIP ini, tadi sudah kita bahas agak jauh ya, tapi mungkin bisa dipertegas lagi lebih dalam, lebih singkat bagaimana memang harusnya UKP ini bekerja dan bagaimana masyarakat kemudian bisa menerima dengan cermat apa yang menjadi tujuan dari pembentukan UKP ini. Ya, saya rasa tadi kan sudah dibahas juga oleh Mas Bambang bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia ini harus dipertahankan. Walaupun Presiden sudah mengatakan gebuk, tendang, tapi saya yakin Presiden juga paham bahwa kebebasan berpendapat tidak bisa diselesaikan dengan gebuk dan tendang tadi. Gitu ya. Dan itu juga harus dicermati oleh bawahannya Presiden yang banyak itu. Bahwa gebuk tendangnya Presiden ini beda dengan pengertian gebuk tendang dalam konteks olahraga tinju atau lainnya gitu ya. Jadi harus berhati-hati juga. Nah kemudian diterjemahkan dalam bentuk UKP-IP ini. Dan kemudian saya rasa Mas Yudi Latif mendapat tugas yang berat bahwa kali ini dia harus benar-benar bisa menerjemahkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masa yang sekarang. Di masa pada saat sudah bertahun-tahun kita melewati masa reformasi. Dan ini kembali lagi Pancasila diunggah sebagai sebuah dasar negara yang harus diterjemahkan dengan kondisi saat ini. Dan kondisi saat ini Mas Reinhardt, Mas Bambang, pasti akan beda sekali nanti pada saat bonus demografi Indonesia yang 2024 kelak nanti misalnya. Gitu ya? Atau pada saat 100 tahun Indonesia di 2045 misalnya. Nah ini kita lihatlah. Mudah-mudahan saja jeli Presiden melihat ini dan kemudian bisa dibentuk. Dan yang paling penting adalah setelah dibentuk memang didukung oleh negara. Saya sebenarnya pengen ngasih satu PR buat tim ini. Saya mau tanya sama tim ini, menurut kajian mereka, apakah kelakuan DPR dengan pansus ini itu kan melanggar sila kedaulatan rakyat nggak? Karena masyarakat banyak tuh kesel banget sama DPR. Padahal ini kan wakil rakyat. Yang berdaulat tuh wakil rakyat atau rakyat gitu. Berarti kan itu kita pertanyaannya sampai di mana ya kan hak-hak si UKP-IP ini. Misalnya, wah ini ada lembaga negara yang nggak sesuai Pancasila. Sebaiknya apa rekomendasinya? Itu tadi lah ya, kontennya dulu ya seperti apa. Oke, kita tunggulah nanti seperti apa kinerja dari UKP-PIP ini untuk ke depan tugasnya, apalagi untuk membumikan kembali Pancasila. Dan kami akan segera kembali usai jeda. Sekali lagi terima kasih mungkin untuk Mas Henry Satrio, akademisi politik Universitas Paramadina, juga Mas Bambang Harimurti, jurnalis senior sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini.